Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Duruvangal Patinaru yang dirilis pada Desember 2016, di mana film ini menceritakan tentang seorang pensiunan polisi yang menceritakan kembali misteri kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang pernah ia tangani sebelum pensiun. Tetapi pelakunya tidak pernah tertangkap meskipun ia sempat melihat wajah pelakunya. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan kilas balik kejadian pada malam tanggal 22 Juli 2016 di kota Coimbatore yang sedang hujan, di mana terlihat sebuah mobil sedan putih berhenti di depan sebuah apartemen seorang wanita yang sedang diberikan hadiah ulang tahun oleh kekasihnya di dalam. Pengemudi itu pun turun dengan menggunakan topeng, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, lalu membunuh kekasih dari pemilik rumah dan kemudian menculik wanita pemilik rumah tersebut. Scene pun lalu berpindah ke 5 tahun setelahnya di kota Uti, di mana seorang pensiunan polisi bernama Dipak ditelepon oleh mantan rekannya bernama Rajan. Dan Rajan meminta Dipak untuk menasehati putranya yang sangat ingin mendaftar sebagai polisi, walaupun Rajan tidak menyetujuinya, karena istri Rajan menginginkan putranya untuk bekerja di luar negeri. Dipak pun setuju untuk berbicara dengan putra Rajan, dan Rajan mengatakan kalau dia akan menyuruh putranya untuk menemui Dipak dalam 2 jam ke depan. Lalu tidak lama kemudian, seorang pria mendatangi Dipak. Dipak lalu mengajaknya duduk, lalu bertanya mengapa dia menolak bekerja di luar negeri dan memilih ingin menjadi polisi seperti ayahnya. Tetapi pria tersebut hanya terdiam dan justru bertanya tentang apa yang menyebabkan kaki kanan Dipak lumpuh. Dipak mengatakan kalau itu terjadi pada kasus terakhirnya sebelum pensiun. Pria tersebut mengatakan kalau ia telah mendengar kasus pembunuhan itu, tetapi ia ingin mendengar yang sebenarnya dari Dipak. Ia ingin menjadi polisi karena dimulai dengan kasus tersebut. Namun sebelum Dipak menceritakannya, Dipak pun menanyakan apa saja yang pria tersebut ketahui tentang kasus ini. Pria itu pun mengatakan kalau ia tidak 100% tahu, tetapi ia bisa menganalisa kalau pada tanggal 23 Juli 2016 jam 2 paginya, 3 orang pemuda tidak sengaja menabrak seorang pria dengan mobil hingga tewas. Lalu karena panik dan takut, pemilik mobil bernama Fabian memasukkan pria tersebut ke dalam bagasi mobil dan membawanya pulang ke rumah. Di rumah mereka pun berencana untuk membuang mayat tersebut untuk menghilangkan bukti. Mendengar analisa pria tersebut, Dipak pun terkejut karena ia dan polisi tidak pernah menyebutkan tentang ketiga pria tersebut dan juga kecelakaannya di dalam laporan mereka. Dan Dipak pun bertanya dari mana ia bisa tahu. Pria tersebut mengatakan kalau itu hanya analisanya saja. Dan ia meminta Dipak untuk menceritakan kelanjutannya. Dipak pun lalu menceritakan kembali pada hari kejadian dan dimulai pada jam 9 pagi saat ia tiba di kantor polisi. Bawahannya yaitu Rajan, ayah dari pria tadi, mengatakan pada Dipak kalau ia menelpon Dipak dari semalam, tetapi ponsel Dipak tertinggal di kantor. Rajan mengatakan kalau terjadi kasus bunuh diri di jalan dekat taman dengan korban yang menembak kepalanya sendiri. Dan korban tersebut bernama Chris saat polisi menemukan SIM-nya. Dan orang yang memberitahukan informasi tentang kejadian tersebut adalah seorang loper koran yang tidak sengaja melintas dan melihat seorang pria tergeletak di jalan dengan luka tembakan di kepala sekitar pukul 2.30 pagi. Dan ia langsung pergi ke kantor polisi untuk melapor. Lalu saat informan itu keluar dari kantor, ia pun berteriak memanggil Dipak dan Rajan karena ia melihat mobil sedan putih yang ia lihat di TKP baru saja pergi dari kantor polisi. Lalu Dipak dan Rajan pergi ke TKP untuk memeriksa. Tetapi TKP sengaja tidak dipasang polis lain agar tidak mengundang kerumunan massa. Dan di TKP Dipak bertemu dengan petugas baru bernama Gautam.
Saat itu Gautam memberanikan diri berbicara dengan Dipak. Setelah ia mendapat informasi dari warga sekitar jika ada 3 orang yang mencurigakan yang tinggal di wilayah sekitar TKP. Dan mereka adalah ketiga pria yang tidak sengaja menabrak seorang pria pada malam itu. Gautam mendapat informasi jika ketiga pria tersebut sering lewat di sana pada malam hari. Mereka terlihat seperti anak orang kaya dan ada kemungkinan mereka memiliki senjata. Tetapi saat itu polisi dan Dipak belum mengetahui tentang kejadian kecelakaan tersebut yang terjadi pada malam yang sama dengan kejadian bunuh diri yang sedang mereka selidiki. Gautam mengatakan mungkin mereka terkait dengan kasus ini dan mungkin polisi bisa mendapatkan petunjuk jika polisi menginterogasi mereka. Walaupun laporan mengatakan jika itu adalah kasus bunuh diri, tetapi Gautam tidak terlalu yakin dengan laporan tersebut karena bisa saja seseorang telah menembaknya lalu meletakkan pistol di tangannya. Karena ketajaman analisa Gautam, Dipak pun memerintahkannya untuk bergabung dalam tim investigasi bersamanya. Lalu mereka pun langsung mendatangi rumah Fabian dan bertemu dengan ketiga pria tersebut, di mana 2 temannya bernama Manu dan Melvin. Dipak mengatakan pada mereka jika semalam telah terjadi perampokan bersenjata di jalan dan Dipak akan memeriksa rumah mereka untuk mengetahui apakah perampok bersembunyi di sana atau tidak. Sambil berbicara, Dipak memperhatikan wajah mereka yang terlihat cemas dan panik. Tetapi setelah diperiksa, Gautam tidak menemukan senjata atau apapun yang mencurigakan di sana. Lalu saat keluar, Dipak memeriksa bagasi mobil Fabian, tetapi tidak menemukan jasad korban yang mereka sembunyikan di sana. Lalu Dipak pun pergi. Di mobil, Dipak mengatakan kalau ketiga pria itu tidak ada hubungannya dengan kasus bunuh diri. Tetapi Dipak yakin kalau ketiga pria tersebut menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dan Dipak memerintahkan Gautam untuk mengawasi mereka. Kemudian Rajan mendapat panggilan tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah apartemen di awal kejadian. Dan pada jam 10 pagi Dipak tiba di apartemen yang diketahui milik seorang wanita bernama Shruti. Dipak dan polisi pun memeriksa dan menemukan darah di tembok. Lalu Dipak mendatangi tetangga Shruti bernama Ganesh yang melapor pada polisi. Tetapi Ganesh bukanlah yang pertama kali melihat kejadian dan bahkan ia belum sempat masuk ke dalam apartemen Shruti. Ganesh mengatakan pada pukul 7 pagi teman Shruti mengetuk pintunya dalam keadaan panik dan mengatakan jika kamar Shruti penuh darah dan Shruti menghilang. Dan karena itulah Ganesh langsung menghubungi polisi. Tapi hingga 2 jam polisi tidak datang ke sana dan baru datang sekarang. Dipak pun bertanya pada Rajan mengapa petugas tidak melaporkannya pada mereka. Dan Rajan mengatakan kalau jam 7 pagi ia berada di TKP bunuh diri dan hanya petugas baru yang berada di kantor. Mungkin petugas baru yang menerima laporan dan lupa melaporkannya pada mereka. Dan alasan itu membuat Dipak marah. Lalu Dipak bertanya pada teman Shruti bernama Vaishnavi. Vaishnavi pun menceritakan jika ia datang ke sana pada pukul 6.45 pagi. Dan saat ia masuk, ia pun terkejut ketika melihat darah di tembok dan Shruti menghilang. Karena itulah ia langsung mengetuk pintu Ganesh. Vaishnavi memiliki kunci duplikat rumah Shruti. Ia seminggu sekali datang ke sana karena ia bekerja di luar kota. Karena polisi akan melakukan penyelidikan di rumah Shruti, Vaishnavi pun diminta untuk tinggal sehari bersama Ganesh dan istrinya. Oke, sir. Pandikiram. Lalu Dipak mendapat informasi dari petugas jika 1 hari sebelumnya, seorang wanita bernama Shruti datang ke kantor dan melaporkan kasus pelecehan terhadap dirinya yang dilakukan oleh seorang pria bernama Manu yang tinggal di wilayah yang sama. Mendengar itu dan pada jam 12 siang, Dipak kembali mendatangi rumah Fabian dan saat itu ia melihat pria yang melaporkan kejadian bunuh diri berada di rumah Fabian. Lalu Dipak membawa ketiga pria tersebut ke kantor dan menyuruh pria bernama Manu untuk duduk. Dipak pun bertanya apakah Manu mengenal Shruti dan Manu mengenalnya. Lalu Dipak kembali bertanya mengapa Manu melecehkannya. Tetapi Manu menyangkal itu dan mengatakan kalau ia tidak pernah melecehkan Shruti.
Manu mengatakan kalau ia bertemu Shruti 10 hari yang lalu saat mereka hampir bertabrakan di jalan. Dan itulah terakhir ia bertemu Shruti. Deepak lalu menjelaskan jika Shruti hilang dan 1 hari sebelum kejadian, Shruti melaporkan pelecehan terhadap Manu. Itulah alasan Deepak memanggil mereka dan menginterogasi mereka di kantor karena hanya ada satu nama Manu di wilayah itu. Setelah itu Deepak menyuruh ketiga pria itu untuk menunggu di kantor. Dan Deepak mendatangi ruang otopsi korban pertama yaitu Chris. Dan saat itulah ia mengetahui jika itu bukanlah kasus bunuh diri, melainkan kasus pembunuhan karena polisi menemukan peluru berukuran 9,9 mm yang biasa digunakan polisi. Dan pada jam 1 siang, tim forensik yang melakukan olah TKP di rumah Shruti mendapatkan jika darah di dinding bergolongan darah B positif, sedangkan Shruti bergolongan darah O. Dan golongan darah B positif ternyata cocok dengan golongan darah Chris yang tertera di SIM-nya. Sementara itu di depan apartemen, petugas gedung menyita sebuah kamera milik mahasiswa yang sedang membuat film dokumenter. Padahal penjaga gedung sudah melarang mengambil gambar atau video di sekitar apartemen. Dan kamera itu pun diberikan kepada Deepak. Dan Deepak membawa kamera itu bersamanya dan menyuruh mereka untuk mengambilnya nanti malam di kantor polisi. Lalu saat Deepak tiba di kantor, ternyata ayah Chris sudah ada di sana untuk melaporkan putranya yang belum pulang dari kemarin. Ayah Chris adalah seorang mantan polisi. Tetapi ia justru mendapat kabar menyakitkan jika putranya telah dibunuh di tengah jalan. Berita itu pun benar-benar membuat ayah Chris terpukul, karena Chris adalah putra satu-satunya. Setelah itu Deepak pulang ke rumah, dan saat sampai di rumah, tetangganya mengatakan jika tadi ia melihat ada seorang pemuda menunggu di depan rumah Deepak untuk waktu yang lama. Tetapi ia tidak mengenal siapa orangnya. Kemudian Rajan menelpon jika ada 2 pemuda yang datang ke kantor untuk mengambil kamera mereka. Tetapi karena kameranya terbawa di mobil Deepak, ia pun menyuruh Rajan untuk menyuruh mereka mengambil kamera tersebut di rumahnya. Melihat mereka yang sangat membutuhkan kameranya, Deepak pun curiga jika mereka mengambil gambar gadis-gadis secara diam-diam siang itu. Tetapi pemuda itu mengatakan jika mereka belum sempat mengambil gambar pada siang itu. Dan kamera tersebut hanya berisi video yang mereka rekam pada pukul 11 kemarin malam untuk pembuatan film. Lalu pemuda itu pun menunjukkan video tersebut kepada Deepak. Dan ternyata video itu diambil tepat di depan apartemen Shruti. Dan disitulah Deepak melihat teman Shruti yaitu Vaishnavi tiba di apartemen pada malam hari. Sedangkan saat ditanya di TKP, Vaishnavi mengatakan jika ia tiba di apartemen pada pukul 6.30 pagi. Dan Deepak pun melihat sedan putih yang terparkir di sana, seperti yang dikatakan informan yang melaporkan kejadian bunuh diri. Deepak lalu mengcopy video itu di laptopnya, dan pemuda itu pun mengatakan saat mereka akan pergi, mereka melihat ada seseorang yang masuk ke dalam apartemen. Deepak lalu menghubungi Gautam dan meminta Gautam untuk datang ke rumahnya. Saat Gautam melihat video tersebut, Gautam merasa kalau Vaishnavi menyembunyikan sesuatu dari mereka. Dan pada jam 10 malam, mereka mendatangi rumah Ganesh mencari Vaishnavi. Tetapi Ganesh mengatakan kalau Vaishnavi sedang keluar jalan-jalan. Deepak pun mulai curiga lalu menelpon Vaishnavi. Tetapi teleponnya langsung dimatikan oleh Vaishnavi ketika mengetahui Deepak yang menelpon. Deepak dan Gautam langsung pergi mencari Vaishnavi ke beberapa terminal bis karena Deepak berpikir kalau Vaishnavi pasti melarikan diri. Tetapi mereka tidak menemukannya. Dan saat mereka kembali, mereka tiba-tiba berhenti karena melihat Manu berjalan sendiri dengan wajah memar. Manu mengatakan kalau ia akan pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada polisi. Di mana saat Deepak memeriksa bagasi mobil Fabian, Deepak tidak menemukan apa-apa di sana. Dan itu membuat mereka kaget karena jasad yang mereka sembunyikan di dalam bagasi telah menghilang. Fabian berpikir mungkin malam itu ada yang melihat kecelakaan tersebut, lalu mengikuti mereka dan mengambil jasad di dalam bagasi mobil yang tidak terkunci untuk memeras mereka.
Dan benar saja seorang loper koran yang melaporkan kasus bunuh diri malam itu mendatangi mereka. Pria tersebut mengatakan pada mereka jika malam itu saat ia melewati taman, ia melihat mereka menabrak seseorang dan memasukkannya ke dalam bagasi. Tetapi pria tersebut belum melaporkannya pada polisi dan ia meminta uang tutup mulut sebanyak 10 lak atau sekitar 200 juta rupiah kepada mereka. Dan Fabian pun menyuruhnya kembali dalam 2 jam dan dia akan membayarnya. Fabian pun langsung pergi untuk mengambil uang. Tetapi ternyata saldo di rekeningnya tidak cukup karena ayahnya belum mengirimkannya uang. Fabian pun lalu memberikan beberapa juta saja pada pria tersebut dan akan membayar sisanya nanti. Dan di waktu yang sama itulah saat Dipak tiba di sana dan melihat mereka. Setelah mereka kembali dari kantor polisi, pria tersebut kembali mendatangi mereka dan meminta sisa uangnya. Mano pun mengatakan pada Fabian agar mereka mengaku saja kepada polisi, supaya mereka tidak diperas lagi. Tetapi Fabian justru marah dan memukulnya. Karena itulah, Manu diam-diam akan pergi ke kantor polisi. Setelah mendengar itu, Dipak pun menyuruh Manu untuk pulang dan berpura-pura tidak pernah mengatakannya pada Dipak. Setelah itu Dipak dan Gautam mulai mengurut susunan informasi yang mereka miliki sejauh ini, di mana dimulai dari Vaisnavi yang diketahui tiba di rumah Sruti pada jam 11 malam, dan kecelakaan terjadi jam 2 pagi. Dan di waktu yang sama, kekasih Sruti atau Chris ditembak di depan taman. Kemudian jam 7 pagi Vaisnavi memberitahukan Ganesh dan berakhir dengan Vaisnavi yang melarikan diri pada jam 10 malam. Dipak berpikir kalau pria loper koran yang berada di TKP pembunuhan dan kecelakaan kemungkinan melihat kejadian pembunuhan. Lalu pada jam 11.30 malam, mereka mendatangi rumah loper koran tersebut dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena ketakutan, ia pun menceritakan jika malam itu ia melihat seseorang yang tergeletak di jalan dengan luka tembak. Dan saat ia memeriksa, ia pun melihat mobil Fabian lewat dan menabrak seseorang, lalu mereka memasukkannya ke dalam bagasi. Dan lokasi keduanya berada di tempat yang sama. Tetapi dia hanya melaporkan tentang korban tembak pada polisi dan memeras Fabian dan teman-temannya hanya untuk mendapatkan uang. Tetapi ia tidak pernah mengambil jasa tersebut di bagasi. Lalu pada jam 11.45, mereka mendatangi ruang kontrol untuk mencari tahu detail mobil yang berada di depan apartemen Sruti dan di TKP pembunuhan. Di sana, Dipak mengatakan pada Gautam kalau pembunuh Chris pasti melihat kecelakaan itu. Lalu ia mengikutinya dan mencuri jasad tersebut. Dan lalu Dipak menggambarkan kronologi sesuai analisanya yang disebut dengan teori Dipak. Di mana malam itu Chris sedang memberikan hadiah pada Sruti, lalu pembunuh tersebut datang ke sana. Dan harusnya ada 3 orang di dalam apartemen Sruti, dan mungkin orang ketiga tersebut adalah kekasih Vaisnavi. Pembunuh tersebut masuk ke dalam dan menyerang kekasih Vaisnavi, lalu masuk ke kamar Sruti dan menyerang Chris, karena itulah ada bekas darah Chris di tembok. Dan di waktu yang sama Vaisnavi tiba di apartemen, tetapi Vaisnavi langsung ditodong senjata dan diancam. Lalu pembunuh tersebut meninggalkan Vaisnavi di apartemen dan membawa yang lainnya dengan mobil. Kemudian saat di taman, Chris mencoba melarikan diri, tetapi ia justru ditembak. Lalu kekasih Vaisnavi pun mencoba melarikan diri dengan melompati pagar taman. Dengan segera pembunuh tersebut memukul Sruti hingga pingsan dan men-setting kematian Chris sebagai bunuh diri. Lalu ia mengejar kekasih Vaisnavi. Saat itulah pria loper koran lewat di sana dan menemukan Chris. Sedangkan kekasih Vaisnavi, setelah ia melompat keluar pagar taman, ia pun tertabrak mobil Fabian yang lewat di sana. Pria loper koran melihat kejadian tersebut dari luar taman, sedangkan sang pembunuh melihatnya dari dalam taman. Dan saat pria loper koran pergi ke kantor polisi, pembunuh tersebut kembali ke mobil dan mengikuti mobil Fabian.
lalu mengambil mayat kekasih Vaishnavi dan membawanya bersama Shruti dengan mobil sedan putih yang sedang mereka cari. Gautam mengatakan jika kronologinya sangat jelas, tetapi mereka belum mengetahui motifnya apa. Tetapi petugas di sana mengatakan kalau mobil sedan tersebut terdaftar atas nama Krishna, korban yang dibunuh. Di waktu yang sama, petugas ruang kontrol mendapat laporan jika ada yang melihat seseorang membuang sesuatu yang diambil dari bagasi mobil sedan putih ke sungai. Deepak dan Gautam langsung menyisir tempat itu tetapi tidak menemukan apapun. Dan saat mereka kembali dengan mobil, mereka pun tidak sengaja melihat sedan putih yang sedang mereka cari berada tepat di depan mereka. Gautam langsung menyalakan sirine mobil yang membuat mobil sedan tersebut langsung menancapkan gas. Kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya mobil Deepak dan Gautam menghajar pembatas jalan dan terguling. Kecelakaan itu membuat Deepak dilarikan ke rumah sakit, hingga kakinya harus diamputasi karena lukanya sangat parah. Setelah kejadian itu, media pun memberitakan kasus pembunuhan Chris dan penculikan Shruti dan menjadikan Manu diduga sebagai tersangka utama yang sedang diburu oleh polisi karena memiliki permusuhan dengan Shruti dan Chris. Setelah menceritakan itu pada putra Rajan, Deepak pun masuk ke dalam. Dan saat itu ia mendapat telepon dari Rajan yang mengatakan jika putranya menolak untuk bertemu dengan Deepak. Deepak pun terkejut mendengar itu. Lalu ia pun mengambil pistol dan menemui kembali pria yang dia kira putra Rajan. Dan bertanya dia siapa. Pria tersebut lalu menodongkan pistol pada Deepak dan mengatakan kalau dia adalah kakak dari Chris. Pria tersebut mengatakan kalau ia tahu Deepak sudah melihat wajah pelakunya saat di mobil, tetapi mengapa Deepak tidak mengatakan apa-apa pada polisi dan memilih untuk menyembunyikannya. Lalu Deepak pun menceritakan kembali kejadian beberapa hari setelah kecelakaan, di mana saat itu Vaishnavi mendatanginya di rumah sakit dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jika pada malam itu saat Vaishnavi tiba di apartemen Shruti, ia bertemu dengan dua orang pria di depan pintu kamar Shruti. Salah satunya berkata jika namanya Chris, teman Shruti, dan mereka datang untuk mengucapkan ulang tahun kepada Shruti. Lalu Vaishnavi membuka pintu dan mengajak mereka masuk. Vaishnavi mengatakan kepada Chris jika kekasih Shruti bernama Rajiv akan datang hari ini untuk memberikan kejutan pada Shruti. Dan saat Shruti melihat Chris, ia pun marah dan menyuruh mereka keluar. Tetapi saat itu Shruti tahunya jika Chris bernama Manu. Chris lalu mengunci pintu dan kemudian mengeluarkan pistol. Chris marah pada Shruti karena melaporkannya pada polisi, walaupun laporan itu atas nama Manu. Dan tidak berselang lama, Rajiv tiba di sana. Tetapi saat ia masuk, Chris langsung memukul kepala Rajiv hingga pingsan. Lalu mereka membawa Shruti ke kamar. Shruti sempat melawan dan melukai Chris. Tetapi setelah itu Chris memperkosanya dan direkam oleh teman Chris. Setelah memperkosa Shruti, Chris menyuruh mereka untuk tidak melaporkannya atau mereka akan menyebarkan video tersebut. Kemudian Chris membawa Shruti keluar dari apartemennya dan masuk ke mobil dan membiarkan temannya bergantian memperkosa Shruti di mobil. Tetapi saat itu Rajiv keluar dari apartemen dan mengejar mereka. Hingga Rajiv akhirnya menembak kepala Chris lalu mengejar temannya yang melarikan diri ke dalam taman. Teman Chris pun tertabrak mobil Fabian ketika melompat keluar dari taman. Dan Rajiv melihat kejadian tersebut dari dalam taman bersamaan dengan pria loper koran yang juga melihat kejadian tersebut dari luar taman. Saat pria loper koran itu pergi, Rajiv pun kembali ke mobil Chris dan mengikuti mobil Fabian. Lalu ia mengambil jasa teman Chris hanya untuk mengambil ponsel yang digunakan untuk merekam saat Shruti diperkosa. Setelah itu Rajiv menelpon Vaishnavi dan menyuruhnya untuk memberitahukan pada tetangga jika Shruti hilang pada esok hari. Lalu pada jam 10 malam, Vaishnavi diperintahkan untuk pergi dari sana dan tinggal bersama Shruti di luar kota hingga keadaannya aman.
Setelah menceritakan semua itu, Deepak mengatakan kalau ia masih ingat jika ayah Chris saat itu mengatakan jika Chris adalah putra satu-satunya. Lalu ia pun bertanya siapa pria tersebut sebenarnya. Dan pria itu pun lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto di ponsel tersebut yang membuat Deepak sangat terkejut. Dan pria itu adalah Gautam yang telah dioperasi wajahnya karena setelah kecelakaan tersebut, Gautam mengalami luka bakar serius di wajahnya. Dan ia pun koma selama 5 tahun. Dan setelah sadar dari koma, Gautam pun marah karena pelaku yang telah membuat mimpinya sebagai perwira polisi lenyap masih belum ditangkap. Padahal Deepak melihat wajah pelakunya malam itu. Dan 10 hari yang lalu, saat Gautam ingin menemui Deepak, ia pun melihat Rajiv, pria yang ia lihat di mobil malam itu bertemu dengan Deepak. Dan itu membuat kemarahannya makin bertambah. Polisi pun tiba di rumah Deepak. Sebelum memberitahu siapa pria tersebut, Deepak mengatakan pada Gautam, setidaknya ia bisa mati tanpa rasa bersalah karena Rajiv adalah putranya. Gautam pun langsung menembak Deepak yang membuatnya tewas di tempat. Dan Gautam pun akhirnya ditembak oleh polisi yang juga membuat ia tewas di sana. Hari itu Rajiv pulang untuk memberi kejutan di ulang tahun Shruti, tetapi justru mengalami kejadian tersebut. Setelah kejadian, Rajiv mencoba menghubungi Deepak, tetapi nomornya tidak aktif karena tertinggal di kantor. Rajiv pun mendatangi kantor polisi, tetapi saat ia melihat pria loper koran tersebut berteriak, ia pun langsung pergi dari sana. Lalu Rajiv pergi ke rumah Deepak dan menunggu lama di sana. Tetangga Deepak tidak mengenalinya karena Rajiv tinggal di luar kota. Setelah itu Vaishnavi membawa Shruti pergi ke luar kota. Dan malam itu sebelum kecelakaan, Gautam dan Deepak melihat wajah pelaku di mobil yang ternyata adalah Rajiv, putra Deepak. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Duruvangal Patinaru, di mana semua kejadian tersebut berhubungan dan berawal dari laporan pelecehan seksual hingga berakhir dengan kematian polisi yang menangani kasus tersebut demi melindungi putranya. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.